Saat negosiasi damai masih berlangsung, Amerika Serikat kembali melancarkan serangan ke wilayah Iran. Apa implikasi serangan ini terhadap proses gencatan senjata dan proses kesepakatan damai Amerika dan Iran? Kita ulas bersama pakar hubungan internasional dari Universitas Parahyangan Julius Purwadi dan peneliti Asia Middle East Center Pizarro Gozali. Selamat malam Pak Julius, Mas Pizarro. Selamat malam Mbak Friska. Selamat malam Mbak Fit. Terima kasih sudah hadir. Saya ke Mas Pizarro. Baru kita berbincang beberapa waktu lalu. Apa sih yang diinginkan Amerika Serikat? Tapi sekarang malah Amerika Serikat menarik pelatuk duluan kepada Iran. Iya, memang seperti udah kita prediksi Friska ya, bahwa negosiasi walaupun diklaim ada progresif, ada kemajuan, ini masih 50-50, masih rentan ya. Ini baru ada semacam kesepakatan awal atau MOU lah kalau kita bicara bisnis gitu ya. Tetapi belum masuk kepada detail-detail teknis kesepakatan yang akan diambil seperti itu. Dan pertanyaan Friska tadi menarik, kenapa akhirnya Amerika mengambil pelatuk duluan untuk melakukan serangan pada Iran? Karena ada tekanan dari internal Partai Republik, ada tekanan dari internal kelompok kecil di pemerintahan Donald Trump bahwa kesepakatan yang sudah ada, yang ada kesepakatan sekarang disepakati itu sama sekali tidak menguntungkan bagi Amerika Serikat. Bahkan ini lebih buruk dari kesepakatan yang sudah ditekan di era Obama. Akhirnya Donald Trump itu nggak bisa menjual kemenangan, dia nggak bisa mengklaim telah menundukkan Iran. Jika Mbak Friska, kalau kesepakatan MOU sekarang yang sudah sepakat dengan Iran, ini kemudian diketok palu seperti itu. Kenapa? Karena Iran itu masih boleh melakukan pengajian uranium dan masih mengontrol Selat Hormuz gitu. Ini bisa kita coba refer nih Mbak Friska dengan pernyataan-pernyataan dari politisi Partai Republik ya, kayak misalkan Ted Cruz ya, itu politisi hawkishnya Partai Republik, dan mengatakan ini menguntungkan Iran banget ini kesepakatan sekarang ini. Iran itu aset-asetnya dicairkan, dia bisa menumbuhkan lagi terorisme di kawasan, dan kemudian dia masih mengontrol Selat Hormuz gitu. Bahkan ada lagi nih anggota Partai Republik ya, misalkan kayak Roger Walker, dia bahkan memberikan opsi kalau gitu serang aja udah Iran lagi, lakukan lagi opsi militer seperti itu. Nah, jadi ada instruksi yang sangat kuat di internal Partai Republik. Kesepakatan ini jelas mencoreng citra Partai Republik, dan ini bukanlah sebuah kemenangan, bahkan lebih buruk dari kesepakatan yang di eranya Obama. Kalau kayak gitu kan ini nggak bisa keluar, exit strateginya gagal dong Friska ya. Dia nggak bisa jual dong ke Amerika Serikat bahwa Iran itu benar-benar tundukkan. Saya kira ini salah satu faktor utama kenapa akhirnya Donald Trump memutuskan mengambil pelatuk lagi melakukan serangan. Ya, walaupun dia katakan ini ada serangan dari Iran, menurut saya itu kita tidak bisa percaya Donald Trump karena dia sering kali melakukan semacam rekayasa kejadian untuk kemudian membenarkan serangan ke Iran. Nah, kalau ada tekanan internal, akhirnya Amerika Serikat menarik pelatuk duluan. Tadi kita bahas bersama Mas Pizarro, Pak Julius. Tapi implikasi terhadap negosiasi yang berlangsung, bisa jadi ini justru backfire untuk Amerika Serikat. Ya, bisa jadi ya menjadi backfire untuk Amerika Serikat. Nah, kalau saya menangkap mungkin agak sedikit berbeda perspektifnya ya dari hubungan internasional ini yang kita sebut dengan last minute diplomasi ya, diplomasi menit-menit terakhir ya. Dan ini kan serangan itu dilakukan ketika beberapa jam baru delegasi Iran nyampe di Doha ya. Sebelum nyampe, lalu beberapa malam hari kurang lebih serangan itu dilakukan. Dan mungkin dalam perspektif last minute diplomasi ini memberikan tekanan supaya delegasi dari Iran yang dipimpin oleh Muhammad Khalibah, kemudian dihadiri juga oleh Abbas Araghchi dan juga Gubernur Bank Sentral itu, supaya benar-benar segera menyepakati. Nah, kalau kita lihat temponya dari Amerika Serikat seolah-olah berniat baik ya, bahwa babak negosiasi akan segera berakhir dengan kesepakatan. Dan ini hanya ngitung beberapa hari. Itu kan disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Marco Rubio ya, bahwa nggak lama lagi nih gitu. Ini hanya masalah kata-kata gitu ya, language ya. Dan itu juga ditimpali juga oleh Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi ya, betul, over language. Tapi language itu masih panjang gitu. Dan kalau kita lihat dari Iran sendiri kan eksplisit nyebut gitu ya, kalau Amerika nyebut sedikit lagi, kalau Iran nyebutnya masih sangat panjang perjalanannya gitu. Jadi satu sisi ada yang ngebet, satu sisi yang lain masih buying time, bermain-main dengan waktu. Nah, ini yang boleh saya curigai ya. Apa yang bisa membuat waktu yang seolah-olah masih panjang lalu diperpendek gitu. Dan barangkali serangan kepada dua kapal yang dicurigai meletakkan ranjau di laut itu bagian dari strategi ini. Barangkali ya, spekulasi kan muncul banyak sekali terkait dengan serangan ini. Ini yang saya baca. Nah, apakah negosiasi akan gagal? Kemudian pertanyaan besarnya. Nah, kalau kita lihat kan masih jalan ya, Mbak Friska ya, masih tetap berjalan.
Dan kalau kita lihat respon dari delegasi Iran memang sangat hati-hati, semuanya tutup mulut ya. Kecuali pemimpin-pemimpin politik yang ada di Teheran, mereka sudah bereaksi. Ya, RGC tadi disebut sudah bereaksi dan siap untuk melakukan retaliasi. Lalu kemudian dari anggota parlemen juga sangat eksplisit. Ini tindakan pengecut gitu ya. Ya. Dan hak Iran kemudian membalas dan seperti itu kan sangat keras ya. Di Teheran sangat keras, sementara di Doha cukup cukup berhati-hati atau bahkan diam, cenderung diam. Dan itu artinya apa? Negosiasi tetap berjalan gitu ya, tetap berlangsung, termasuk dengan terutama ya antar delegasi Iran dengan Perdana Menteri Qatar dan kemudian Menteri Luar Negeri Qatar itu kan yang terjadi gitu. Jadi apakah berhenti? Tidak gitu. Tapi pertanyaan berikutnya adalah sekalipun terus berlangsung negosiasinya, apakah akan bersepakat? Saya nggak yakin ya bahwa di Doha ini akan berakhir dengan kesepakatan seperti yang selalu diomongkan oleh Amerika Serikat. Jadi kalau ada Republikan mendesak supaya melakukan serangan supaya dia terjadi, mungkin tidak akan terjadi juga gitu tanpa adanya serangan kepada Bandar Abbas gitu. Itu spekulasi saya kira-kira ya membaca situasi yang sedang berkembang di Iran sana. Dan dalam kondisi seperti ini, Mas Pizarro, IRGC tidak punya alasan untuk tidak melakukan retaliasi. Artinya bisa jadi dalam waktu dekat IRGC akan membalas serangan Amerika Serikat. Ya, Friska, kita harus paham ya bahwa sekarang segala macam keputusan negosiasi perang itu diatur oleh Mujtaba Khomeini, ya. Dan Mujtaba Khomeini ini benar-benar powerful, dia menentukan arah Iran ke depan. Dan kalau kita melihat pola kebijakan publiknya Mujtaba Khomeini, dia lebih mengarah kepada security state, dia lebih memfokuskan kepada militerisasi, keamanan, dan kemudian kedaulatan Iran. Maka sangat mungkin IRGC akan melakukan retaliasi, dan kita sudah melihat ya statement-statement para petinggi Iran bahwa mengatakan ini pelanggaran gencatan senjata dan Iran tidak bisa diam. Karena kalau dia tidak melakukan retaliasi, kalau dia tidak melakukan respon, ini sama saja seperti bentuk kekalahan dari Iran kayak gitu. Dan ini yang kemudian juga tadi ya memang betul, Trump ini sekarang mencoba mempush Iran untuk segera menyepakati deal yang sudah ada, tetapi kita mengetahui ya bahwa Iran baru akan menyepakati kalau kemudian butir-butir klausul yang dia minta itu dipenuhi dulu oleh Donald Trump. Nah, ini problematikanya. Misalkan pencairan aset, pencairan dana-dana yang ditahan oleh Iran. Dan ini memang agak sensitif di Amerika Serikat. Karena bagi Amerika Serikat, jika dia mencairkan dana-dana untuk Iran, itu sama saja Iran itu bisa memperpanjang nafas proksi-proksi dia. Di Hizbullah lagi perang sekarang sama Israel, di Houthi lagi mengancam Babul Mandeb gitu. Ini yang kemudian menciptakan rasa sensitivitas berbagai kelompok pendukung Trump, Partai Republik atau kelompok kecil yang pro-Zionisme yang ada di Amerika Serikat seperti itu. Kemudian meminta untuk betul-betul mencabut naval blockade dan juga menarik pasukannya dari wilayah Timur Tengah. Ini juga menjadi salah satu ganjalan utama kenapa Amerika Serikat itu belum bisa memenuhi tuntutan Iran, karena kalau dia menarik mundur pasukannya itu sama saja bentuk kekalahan. Jadi memang tampaknya sayangnya sekali lagi Friska, kita belum bisa melihat secara lebih dekat akankah terjadi kesepakatan deal di antara Amerika Serikat dengan Iran. Apalagi kalau kita statement Marco Rubio, statementnya Donald Trump Marco Rubio mengatakan bahwa Iran itu sponsor terorisme terbesar di kawasan Timur Tengah. Nggak bisa kita mengharapkan akan terjadi kesepakatan kalau misalkan kayak model Marco Rubio aja masih menuduh Iran itu sebagai negara teror seperti itu. Dan ini memang ada titik-titik poin yang sangat ketat sekali untuk disepakati soal masalah uranium gitu ya. Misalkan tadi ya Amerika Serikat menuntut bahwa Iran itu sekarang udah agak berbeda tuh Donald Trump. Iran itu benar-benar nggak boleh memiliki cadangan uranium dan fasilitas nuklir terbongkar. Kalau kita lihat gaya statement dari Trump ini, kita kelihatan banget ini bisikan Netanyahu ini Friska. Ini bukan first, tetapi Israel first dan juga Netanyahu first gitu. Dan ini tampaknya akan menjadi titik-titik yang sangat berat sekali. Dan sekarang bahkan ada klausul terbaru dari Donald Trump, jika kemudian Amerika Serikat menyepakati kesepakatan Iran, negara-negara Teluk itu harus melakukan normalisasi dengan Israel. Wah, ini satu lagi tuntutan yang berat dipenuhi oleh Saudi, oleh Qatar, oleh Pakistan dan lain sebagainya. Iya, ini tuntutan yang berat dan hampir tidak mungkin Pak Julius dalam kondisi seperti ini membaca faktor Israel sampai hari ini untuk memengaruhi negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran seperti apa? Karena sebelumnya di Islamabad juga ini jadi salah satu faktor gagalnya negosiasi saat itu. Ya, mungkin biang keladinya yang kita bisa blame ya gitu ke Israel gitu kalau negosiasi tidak menghasilkan kesepakatan apa-apa gitu. Dan ini kelihatannya by design Israel juga yang saya khawatirkan ya gitu. Tiap hari kan berkomunikasi tuh antara Netanyahu dengan Trump gitu. Lalu kemudian pasti ada deal-deal
yang sudah dibuat, dan Trump akan mencoba meyakinkan kepada Netanyahu kesepakatan akhir adalah tidak ada ancaman nuklir dari Iran, dan itu artinya sangat eksplisit. Nah, kemarin yang kita dengar gitu sebetulnya agak sedikit melunak dari Trump ya, bahwa negosiasi ini akan dilanjutkan gitu, lalu kemudian akan ada kesepakatan. Termasuk yang kita dengar bahwa Trump pada akhirnya kan terkait dengan pengayaan uranium menyatakan bahwa tidak harus dibawa ke Amerika Serikat, tetapi bisa dihancurkan di satu tempat dengan pengawasan sangat ketat dari IAEA ya. Itu informasi yang kita terima gitu. Sekalipun kadang-kadang informasi ini kan simpang siur sekali ya, karena ini valid atau tidak gitu ya. Tapi paling tidak kan mencari ruang yang bisa bersepakat itu kan sangat penting, dan berita baik kalau ada sesuatu satu pihak menurunkan keinginannya. Dan ketika kita dengar bahwa Trump akhirnya akan menurunkan tuntutannya terkait dengan di mana akan dibawa, siapa yang akan membawa uranium diperkaya gitu. Yang marah adalah Israel. Yang kita dengar juga ini Netanyahu tidak terima gitu, dan bahkan Netanyahu menyampaikan bahwa kalau terjadi deal gitu, Israel tetap siap untuk melakukan tindakan sendiri ya, unilateral menyerang Iran. Dan kayak seperti inilah gitu ya perilaku yang saya kira bisa menghancurkan proses negosiasi yang sedang berlangsung. Dan saya kira Iran membaca itu ya, Iran membaca itu bahwa Israel memang tidak pernah happy gitu, senang bahwa ujung dari proses negosiasi ini adalah kesepakatan. Sekalipun dari sisi Amerika Serikat dan Iran sendiri sangat sulit gitu ya, tetapi menjadi sangat sulit dan sangat pelik, sangat complicated gitu karena faktor Israel. Ya. Itu kita khawatir. Ini sejak awal memang yang jadi complicated karena ada faktor Israel. Mas Pizarro, sebenarnya mana sejauh ini yang paling tanda kutip ditakutkan oleh Trump? Apakah desakan dari internal atau justru faktor Israel tadi yang tampaknya Trump tidak bisa lepas dari bayang-bayangnya? Ya, menurut saya itu kombinasi dan perpaduan dari faktor-faktor tersebut, Friska. Kita tidak bisa melihat faktor tunggal, kenapa kemudian Donald Trump misalkan lebih memilih hanya karena faktor internal ataupun tekanan dari Israel. Problematikanya begini, Friska, bahwa kebijakan Donald Trump ataupun naiknya dia menjadi presiden itu tidak lepas dari kelompok-kelompok lobby-lobby pro-Zionis. Bahkan ada yang mengatakan kenapa Trump itu terus melakukan serangan pada Iran, dia tidak takut misalkan reputasi dia runtuh, karena ada garansi dari kelompok-kelompok pengusaha pro-Zionis, kelompok-kelompok lobby pro-Zionis yang akan membackup full Donald Trump di dalam kampanye nanti midterm election untuk tetap memenangkan Partai Republik, untuk membuat Partai Republik tetap eksis seperti itu. Jadi ada garansi itu yang membuat kemudian kenapa Donald Trump itu seperti bernafsu dia menekan Iran, melakukan serangan kepada Iran, dan bahkan itu tidak mau mencari titik temu seperti itu. Karena apa? Kalau terjadi konsep win-win solution, bagi Donald Trump itu sebuah kekalahan, bagi Iran kemenangan, tetapi bagi Donald Trump itu kekalahan karena dia nggak melihat ada sebuah kemenangan yang jelas kan kalau ketika win-win solution gitu. Ya. Yang diinginkan oleh Donald Trump itu kesepakatan kayak model Libya dulu. Fasilitas nuklir itu dibongkar, fasilitas senjatanya dibongkar, fasilitas uranium dibongkar, itu diserahkan kepada Amerika Serikat. Nah, itu betul-betul kemenangan bagi Amerika Serikat. Tetapi kalau sekarang Iran masih megang uraniumnya, masih ngontrol Selat Hormuz, kemudian masih memiliki proksi, itu jauh dari kata-kata kemenangan. Nah, ini kemudian dipus terus oleh kelompok-kelompok kecil, secret societies, kelompok pro-Zionis di internal pemerintahan Donald Trump untuk tetap memegang kendali melakukan serangan kepada Iran. Dan bukan tidak mungkin, bisa saja, ini kan sudah terbukti. Dulu kan kita bilang ya, itu mungkin Amerika Serikat tetap akan melakukan serangan kepada Iran, terbatas yang setelah itu dia bisa mengklaim kemenangan. Ini kan walaupun ini masih serangannya belum skala besar gitu, tapi kan udah tanda-tanda gitu ya, bahwa negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran itu belum rampung gitu. Karena kalau kemudian negosiasi udah mendekati kata sepakat, kata damai, nggak mungkin dong Amerika Serikat melakukan serangan ini sekarang kepada Iran. Tetapi ini kan terbukti terjadi. Saya kira itu ya, sampai sekarang Donald Trump masih belum bisa melihat kemenangan menjual ketika terjadi kesepakatan win-win solution dengan Iran. Tetapi kan problematikanya ini berat. Pilihannya apakah Amerika Serikat mau terlibat perang panjang, dia akan mengulangi skenario di Irak, dia akan mengulangi skenario di Afghanistan, dia bisa akan mengulangi skenario di Vietnam yang ongkos militer, politiknya, ekonomi itu terlalu sangat mahal, Friska, bagi Amerika Serikat, dan itu akan berdampak terhadap situasi ekonomi yang ada di Amerika Serikat. Menurut saya sekarang memang Donald Trump itu lebih melayani kepentingannya Israel, kepentingan kelompok-kelompok pro-Zionis ketimbang kepentingan masyarakat Amerika itu sendiri. Karena terbukti kan kelompok-kelompok pendukung dia, MAGA aja menolak dan menuntut terjadinya adanya kesepakatan gencatan senjata dengan Iran. Ini yang membuat situasi menjadi sangat kompleks, Friska, sekarang. Dan kalau
demikian dibandingkan dengan kondisi di Irak, Libya, Afghanistan, tampaknya lawan yang dihadapi Amerika Serikat berbeda ya Pak Yulis. Lalu apa sebenarnya yang bisa dilakukan sebagai exit strategi yang memungkinkan dalam waktu singkat ini? Sebenarnya exit strategi yang paling memungkinkan saat ini apa sih? Apakah ya tadi mau tidak mau negosiasi masih berjalan tanpa kesepakatan dan menunggu siapa yang akan pergi dari gelanggang duluan? Eh, Pergi dari gelanggang duluan, menarik ya, dan tanpa syarat itu kan harapannya ya, Ya. gitu. Dan Amerika Serikat mengharapkan itu yang dilakukan oleh Iran. Sementara Iran itu yang diharapkan dari Amerika Serikat membuka blokade lalu pulang, gitu ya. Saya kira konsekuensinya kan sangat berat ya, terutama dari Amerika Serikat. Ini sudah biayanya sangat besar, inisiasi perang ini, gitu. Lalu biaya politiknya juga sangat besar, gitu. Nah, Mbak Friska, menurut saya ada dua strategi yang sedang dikembangkan oleh Amerika Serikat dan diuji coba. Yang baru kita lihat kan yang disebut dengan self defense strike strategi ya. Melakukan serangan terbatas ya, skalanya kecil gitu ya, dengan target yang spesifik gitu ya, yaitu misalnya kapal-kapal kecil dari Iran yang diduga dapat atau sedang menaruh ranjau gitu. Lalu kemudian juga pangkalan-pangkalan peluncur misal atau rudal dari Iran. Nah, itu ada di Bandar Abbas ya. Itu yang disebut dengan proportionate self defense di battlefield. Harapannya tidak akan direspon ya, tidak akan dibalas gitu. Tetapi resikonya adalah kalau tidak dibalas nanti akan melakukan yang lain di tempat yang lain atau di sekitarnya. Ini yang sedang dimainkan. Dan self defense strategi ini, strategi ini dipakai untuk mendukung apa yang disebut dengan pressure track diplomasi. Diplomasi dengan daya tekan tinggi, terutama untuk mendukung negosiasi. Nah, yang sedang sekarang kita lihat adalah bahasa baru Memorandum of Understanding. Ini kan sebetulnya harapan yang kita sebut merepresentasikan exit strategi yang lebih praktikal lah ya gitu, daripada perjanjian yang legally binding ya, yang sangat kuat. Nah, daripada legally binding termasuk dalam hal ini Iran akan menyerah gitu ya, surrender at all once. Itu saya kira sudah tidak bisa diharapkan lagi. Ya. Nah, untuk itu kelihatannya administrasi Trump itu melakukan kompromi, harus melakukan kompromi, termasuk di isu nuklir. Ini yang kita agak susah sebetulnya membaca Trump. Di satu sisi kan selalu berteriak dan lantang menyebut bahwa Iran tidak boleh mengembangkan senjata nuklir. Tetapi justru ini stalemate-nya ya, jalan buntunya gitu. Kalau negosiasi bisa selesai gitu ya. Jadi harus menurunkan itu gitu. Nah, itu barangkali posisi yang bisa diterima oleh Trump adalah mungkin ya pengayaan uranium disuspend dalam jangka waktu yang cukup panjang. Lalu kemudian uranium yang sudah diperkaya gitu, lalu akan dihancurkan atau dikontrol di bawah IAEA. Gitu. Nah, pada saat yang sama ada keuntungan yang mau diberikan oleh Amerika Serikat, 12 miliar US dollar di bank-bank Qatar. Itu akan diberikan kepada Iran jika Iran mau menyepakati tidak mengembangkan senjata nuklir, syukur-syukur, atau yang paling tadi ya 20 tahun tidak melakukan suspension. Itu yang ditawarkan. Harapannya cepat. Yeah. Dalam beberapa kali disepakati. Karena buat Amerika Serikat clock is ticking gitu ya. Yeah. Mendekati pemilu selah, lalu kemudian ada tekanan-tekanan publik yang cukup besar karena merespon biaya ekonomi yang cukup tinggi termasuk BBM. Nah, ini dua strategi yang sedang dimainkan. Nah, pertanyaan akan berhasil atau tidak gitu ya. Kelihatannya kalau melihat sinyal dari Iran, wahlu alam ya gitu. Kita masih belum bisa lihat gitu. Kesepakatan baru bisa kita lihat disepakati kalau benar-benar disepakati gitu. Dan tampaknya belum ada sinyal baik bahwa akhir dari negosiasi adalah kesepakatan yang diterima khususnya untuk Iran. Ya, atau bagaimana juga Mas Pizarro, bisakah kemungkinannya sepakat untuk tidak sepakat dalam hal tertentu yang bisa jadi exit strategi? Karena sampai sekarang tampaknya tidak ada yang mau mengalah ya, baik itu Iran maupun Amerika Serikat. Semua dengan terms and conditions-nya, tidak ada yang mau terlihat lebih lemah dibandingkan satu sama lain. Ya, Friska, pertama, kalau untuk mencari solusi damai dari masalah ini, simple, Friska ya. Donald Trump harus memisahkan mana kepentingan Amerika Serikat, mana kepentingan Israel, mana kepentingan bagi publik Amerika Serikat, mana kepentingan pro-Zionis seperti itu. Karena kalau kita lihat,
poin dan juga syarat yang diajukan Donald Trump sebelumnya itu sebenarnya masih bisa diterima oleh Iran. Misalkan bahwa Iran tidak boleh punya senjata nuklir, nuclear weapons, tetapi Iran tetap memiliki hak untuk mengatur fasilitas nuklirnya. Dan menurut saya itu haknya Iran sebagai Ya. dalam NPT seperti itu. Tetapi kan problematikanya ini ada kemudian tekanan dari internal kelompok kecil. Misal Pete Hegseth itu kan jelas pro Zionis. Dia meminta misalkan Iran itu benar-benar nggak punya fasilitas nuklir. Kalau seperti itu tuntutannya, aku yakin saya Friska sampai kiamat pun Iran tuh nggak mau. Ya. Seperti itu untuk bukan fasilitas nuklir, karena ini juga akan menciptakan chaos di internal pemerintahan Iran. RGC pasti akan protes, Mustafa Khomeini tidak setuju, dan ini tidak akan menciptakan kesatuan seperti itu. Nah, itu yang terjadi. Kemudian fokus yang pertama ialah kepada Selat Hormuz gitu. Memang saya sepakat nuklir itu kita kesampingkan karena sangat rumit, Friska. Ya. Dan terbukti tahun 2015 itu ya belum sepenuhnya selesai. Fokus kepada Selat Hormuz, Amerika Serikat mencabut blokade lautnya, tetapi Iran juga harus fair untuk kemudian membuka Selat Hormuz sepenuhnya dan tidak boleh ada concession fee. Saya kira itu win-win solution yang disepakati oleh banyak negara, Eropa, Asia, termasuk juga Indonesia. Tetapi pernyataannya, apakah Donald Trump mau? Apakah Donald Trump itu setuju pada hal ini? Karena menurut saya ini udah Iran kalau kayak gitu udah banting harga batu, Friska, ya. Ya. Dia kemudian membuka Selat Hormuznya, kemudian Amerika juga membuka naval blockade-nya seperti itu. Dan menurut saya ini yang kemudian bisa kita lakukan. Yang satu lagi ialah pencairan aset Iran. Mungkin tidak usah semuanya, 20% dulu, 25% dulu. Dan kemudian ditujukan memang pencairan aset ini memang untuk bukan pada hal militer Iran, tetapi ekonomi sipil. Kepada fasilitas pembangunan yang diajukan oleh Amerika Serikat, kepada kemudian infrastruktur sipil, pendidikan dan sebagainya. Kalau kemudian misalkan dana-dana aset ini memang digunakan oleh Iran demi tujuan sipil dan ekonomi, saya kira Amerika Serikat juga nggak boleh menolak. Apalagi itu memang haknya Iran, dana mereka yang ditahan selama ini oleh Amerika Serikat. Saya kira itu titik kompromi yang saya kira fair, Friska, bagi Amerika fair, bagi Iran fair, untuk kemudian menciptakan terobosan bagi kebutuhan ini semua. Dan menurut saya harus dikawal juga oleh banyak-banyak negara. Kalau kita lihat perjanjian JPOA Obama, ada Cina terlibat di situ, ada Rusia terlibat di situ, ada Eropa gitu. Dan ini tidak bisa hanya Pakistan. Makanya kan sekarang Iran itu mengunjungi Qatar, Shehbaz Sharif itu juga berkomunikasi kepada Saudi dan sebagainya. Saya kira untuk kemudian memastikan bagaimana kesepakatan ini langgeng dan tidak rusak, harus ada juga keterlibatan negara-negara Teluk, keterlibatan negara-negara lain, juga Eropa, untuk memastikan keputusan ini bisa sustainable seperti itu. Tetapi lagi-lagi Amerika Serikat harus menjauhkan kepentingan politiknya dari Israel. Donald Trump harus mementingkan kepentingan publik Amerika Serikat, dunia secara luas, alih-alih ketimbang kepentingannya Israel. Karena kalau ada kepentingan Israel masuk, menurut saya sangat berat. Terbukti genosida Gaza dimediasi oleh Amerika Serikat gencatan senjata. Tetap tuh Israel melakukan serangan kepada Gaza, kesepakatan gencatan senjata pemerintah Libanon dengan Israel itu ditengahi oleh Washington, bahkan ketuk palunya oleh Marco Rubio. Tetap sampai sekarang Israel itu melakukan serangan kepada Hizbullah seperti itu. Jadi Amerika Serikat harus menjauhkan kepentingannya Netanyahu, kepentingannya Zionis. Karena jangan lupa Friska, Oktober itu ada pemilu Israel. Netanyahu sangat berkepentingan bagaimana dia menjual kesepakatan ini demi keuntungan dia. Dan salah satu target dia untuk kemudian bisa menaikkan citra politik Netanyahu, bagaimana kemudian Israel bisa memiliki konsesi dari kesepakatan ini. Karena itulah yang harus dihindari, Pak Julius. Jangan sampai poin-poin kesepakatan yang nanti akan dibahas atau yang saat ini berlangsung ngadi-ngadi alias mengada-ngada, akhirnya jadi bottleneck lagi karena menjembatani misalnya keinginannya Israel, atau padahal juga Amerika Serikat punya waktu yang sangat sempit kan untuk menjelang pemilu yang sudah kita bahas tadi di bulan November. Betul ya, sangat sempit ya untuk Amerika Serikat, hanya beberapa bulan ini, dan butuh waktu saya kira untuk merestore ya, mengembalikan lagi situasi gitu ya, lalu kemudian baru ngegas kampanyenya ya. Gitu. Tapi kita tidak tahu apa yang ada di benak pikiran Trump saat ini ya. Kalau kita membaca sebetulnya ya ada harapan yang dimunculkan beberapa kali ya oleh Trump gitu. Lalu kemudian juga oleh Marco Rubio gitu. Sementara di Iran tidak ada harapan kan gitu. Nah ini tadi saya sepakat dengan Mas Pisaro tadi ya bahwa Israel itu menjadi faktor yang sangat penting ya gitu. Dan tampaknya kalau ada satu negara yang tidak bisa diketok kepalanya gitu, kepala pemimpinnya itu Israel gitu. Coba kita lihat kesepakatan terkait dengan Libanon ya, sudah 3 kali ya diperpanjang ya gitu. Lalu apa yang terjadi gitu? Tetap aja Israel menggempur Libanon Selatan dan nyatanya Trump tidak bisa berbuat apa-apa gitu. Ini lagi satu hal yang Amerika Serikat tampaknya untuk di aspek ini mengikuti jalan berpikir Netanyahu gitu, bukan jalan berpikirnya sendiri. Dan ini yang kita khawatir. Nah sekarang kalau kita melihat tadi kembali ke pernyataan saya bahwa biang keladi dari segala macam huru hara
di Selat Hormuz sebetulnya adalah Israel gitu ya. Nah, kalau kita kembali ke situ, artinya negosiasi itu harus menyampingkan Israel gitu. Ya. Sekalipun tidak mudah ya, tetapi harus ada yang dilakukan. Nah, bayangan saya kalau Trump aja nggak bisa gitu ya, lalu siapa gitu. Ya. Nah, mungkin perlu tekanan internasional yang jauh lebih besar ya, mengisolasi Israel ya, dan harus besar. Seperti yang dilakukan oleh kawan-kawan jurnalis, aktivis kemanusiaan yang kemarin ditangkap gitu. Itu kan luar biasa. Dan itu kan aktor non negara ya. Nah, bayangkan kalau dilakukan oleh negara ya gitu. Ya. Lalu mendeklar bahwa Netanyahu itu adalah war crime. Gitu. Bayangkan gitu. Lalu siapapun akan menangkapnya. Ini akan menarik ya. Satu tekanan internal yang sudah sangat besar. Jadi negosiasi berhasil atau tidak akan ditentukan kemampuan untuk menyingkirkan aspek Israel ya dalam proses ini. Ini menjadi sangat penting. Kecuali saya sepakat dengan Mas Pisaro bisa membedakan antara mana yang urgent, yaitu pembukaan Selat Hormuz, dan mana yang nanti bisa ditunda, gitu, yaitu isu nuklir. Nah, itu harapannya ya. Nah, kalau itu bisa dilakukan gitu oleh Trump ya, gitu. Itu saya kira akan terbuka jalan baik gitu untuk kesepakatan gitu ya yang lebih clear ya, lebih mencerahkan seluruh dunia, bukan hanya untuk Iran, Amerika Serikat, tetapi juga seluruh dunia. Selama itu tidak terjadi, ya akan jauh panggang dari api soal kesepakatan negosiasi yang berlangsung sudah berkali-kali putaran dan akhirnya mandek juga. Terima kasih atas waktunya malam hari ini Pak Julius Purwadi, pakar hubungan internasional Universitas Parahyangan, juga Mas Pizarro Gozali, peneliti Asia Middle East Center sudah hadir di Sapa Indonesia malam. Terima kasih. Terima kasih, Friska.